Jadi ikhlas itu sejatinya dapat menjadi pengantar bagi kesehatan jiwa kita loh teman-teman. Ketika kita yakin apa yang telah ditakdirkan Allah itu tidak akan pernah melewatkan kita, maka level khawatir kita itu akan rendah. Kita akan nggak sering overthinking, nggak akan sering malam-malam susah tidur karena mikirin sesuatu yang sebenarnya nggak bisa dipikirkan dengan akal saja, karena akal kita itu terbatas. Semuanya diserahkan kepada Allah, dan dengan penuh kesadaran kita menunggu takdir terbaik dari Allah. Contoh nih, ketika kita naik pesawat, terus akan jauh lebih tenang yang mana? Yang pertama nih, orang yang sudah berdoa memohon keselamatan, memasrahkan hidup dan matinya kepada Allah. Ya Allah, jika pesawat ini memang tempatku menghembuskan nafas terakhir, maka matikanlah hamba dalam keadaan husnul khotimah. Dibandingkan orang kedua yang sibuk overthinking, menerka-nerka dengan akal yang terbatas tadi. Duh, gimana kalau aku mati sekarang ya? Aku belum siap nih. Kalau tahu begini aku nggak naik pesawat ini dan lain-lainnya. Padahal hal-hal tersebut yang kalau dipikirkan juga nggak akan membantu apa-apa. Lebih baik kita mempersiapkan kematian kita dengan sebaik-baiknya gitu. Sudah tahu jawabannya kan, akan jauh lebih tenang yang mana? Orang yang ikhlas atau tidak? Atau ketika suatu agenda kehidupan, rencana kehidupan kita itu nggak sesuai dengan kenyataan. Contoh misalnya, bila gagal nikah, atau nggak diterima di universitas yang kita inginkan, atau gagal diterima di jurusan impian, dan lain-lain. Jauh lebih tenang yang mana? Orang yang paham kalau misalnya rencana Allah yang terbaik, dibandingkan orang-orang yang terus-menerus menyesali masa lalu dan juga keadaan sekarang. Nah, kira-kira lebih bahagia yang mana sih teman-teman? Lebih mudah sosok yang mana dalam melanjutkan kehidupan? Jawabannya pasti teman-teman udah tahu, tentu aja adalah orang yang ikhlas. Nah, terakhir tips bagaimana kita agar bisa melaksanakan ikhlas. Jadi setan itu akan senantiasa menggoda dan merusak amal kebaikan kita kan tadi ya. Jadinya kita harus tahu apa-apa saja yang bisa membantu kita untuk bisa mengikhlaskan seluruh amal perbuatan kita kepada Allah semata. Jadi yang pertama adalah kita selalu berdoa kepada Allah Ta'ala pre, durante, atau post. Jadi baik sebelumnya kita niatkan kalau mau melakukan sesuatu hanya untuk Allah. Dan jangan lupa, selama kita juga selalu meniatkan untuk ikhlas. Dan setelah melakukan amal kebaikan tersebut, kita selalu berdoa juga. Semoga amal ibadah kita diterima sama Allah, dan semoga kita ikhlas hanya karenanya. Tapi jangan juga dihitung-hitung gitu. Nanti jatuhnya malah nggak ikhlas lagi. Lalu yang kedua adalah menyembunyikan amal kebaikan. Ya karena tadi kita punya celah untuk dapat faktor-faktor luar yang mencederai keikhlasan kita. Misalnya tadi, amal-amal yang kita lakukan yang bisa dilihat oleh orang lain, nah itu bisa menjadi faktor resiko kita ria, wujud, dan lain-lainnya. Makanya kalau misalnya kita bisa menyembunyikan, sembunyikanlah. Contohnya dalam sholat sunnah kan kita dianjurkan untuk sholat sunnah di rumah, bukan di masjid. Dan Rasulullah SAW itu bersabda dalam sebuah hadis, ada 7 golongan yang akan Allah naungi pada hari di mana tidak akan ada naungan selain dari naungannya, yaitu di padang mahsyar. Yakni pemimpin yang adil, pemuda yang tumbuh di atas ketaatan kepada Allah, laki-laki yang hatinya senantiasa terikat kepada masjid, 2 orang yang mencintai karena Allah, bertemu dan berpisah karenanya, seorang lelaki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang cantik dan memiliki kedudukan, tapi dia berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Seseorang yang bersedekah dan menyembunyikan sedekahnya tersebut hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Dan seseorang yang mengingat Allah di waktu sendiri hingga meneteslah air matanya.
dari hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, apabila kita perhatikan hadis tersebut, kita dapatkan bahwa nanti di antara sifat orang-orang yang akan Allah naungi kelak adalah orang-orang yang melakukan kebaikan tanpa diketahui oleh orang lain di hari kiamat kelak. Jadi kalau misalnya kita melakukan amal sesuatu, janganlah kita sebut-sebut gitu. Aku habis sedekah di sini loh, 5 miliar gitu. Jadi sembunyikanlah kebaikan kita sebagaimana kita menyembunyikan keburukan. Walaupun kita dihujat, kamu gak pernah sedekah ya, kamu gak pernah infak ya. Padahal ternyata kita sering sedekah, gak perlu kita sebutkan gitu. Karena pengen membuktikan. Walaupun sebenarnya sedekah terang-terangan itu juga diperbolehkan. Tapi jauh lebih baik lagi kalau misalnya sedekahnya sir. Lalu selanjutnya adalah memandang rendah amal kebaikan diri, di mana ketika seorang hamba itu merasa ridho dengan amal kebaikan yang dia lakukan, itu malah menjadi bencana gitu, bisa menyeret ke dalam perbuatan ujub yang akhirnya merusak keikhlasan seseorang. Dan semakin ujub terhadap amal tersebut, maka akan semakin rusak keikhlasan tersebut. Dan akhirnya pahala kebaikannya malah sia-sia. Nah, jadi Sa'id bin Jubair itu berkata, ada orang yang masuk surga karena perbuatan maksiat dan ada orang yang masuk neraka karena amal kebaikannya. Nah, itu nggak kebalik tuh Kak. Surga karena perbuatan maksiat tapi masuk neraka karena amal kebaikan. Nah, jadi ditanyakan kepadanya bagaimana hal itu bisa terjadi. Jadi beliau menjawab, seseorang melakukan perbuatan maksiat, kenapa dia bisa masuk ke dalam surga? Karena ia setelah melakukan perbuatan maksiat itu senantiasa takut terhadap azab Allah. Dan akhirnya ia pun bertemu Allah dan Allah mengampuni dosanya karena rasa takutnya itu. Jadi dia sadar diri pernah maksiat lalu dia takut. Dan sedangkan ada seseorang yang dia beramal kebaikan, tapi ia selalu membangga-banggakan amal tersebut. Selalu mengingat-ingatnya. Maka ia pun bertemu Allah dalam keadaan demikian, maka Allah pun memasukkannya dalam neraka. A'udzubillahi min dzalik. Selanjutnya takut akan tidak diterimanya amal. Nah, di antara sifat-sifat orang mukmin adalah ketika mereka memberikan suatu pemberian, lalu mereka takut akan tidak diterimanya amal perbuatan mereka tersebut. Jadi hal tersebut juga semakna dengan yang telah dijelaskan oleh Rasulullah, yang diriwayatkan oleh Aisyah ketika bertanya dengan Rasulullah. Wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan ayat dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut, sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhan mereka. Adalah orang yang mencuri, berzina, dan meminum khamar, kemudian ia takut terhadap Allah. Jadi maksudnya, apakah maksud ayat tersebut itu ketika dia melakukan maksiat lalu dia takut kepada Allah? Jadi Rasulullah itu menjawab, bukan begitu. Putri Abu Bakar As-Siddiq. Yang dimaksud ayat itu adalah ketika mereka sudah melaksanakan sholat, puasa, dan juga sedekah, tapi mereka takut tidak diterima oleh Allah. Karena apa artinya kalau misalnya kita udah ikhlas dalam amal, lalu kita merasa hebat dan bangga karena amal tersebut. Tadi jadinya malah sia-sia kan. Jadi harusnya kita takut. Kalau misalnya merasa amalan kita sempurna, padahal ternyata belum sempurna. Jadi memang harus selalu merasa kurang dalam amal. Takut tidak terimanya amal. Oleh karena itu kita selalu berdoa, minta agar amal perbuatan kita diterima sama Allah. Dan selanjutnya, tidak terpengaruh oleh perkataan manusia. Jadi, kita tahu ya, sebagai manusia nih, kalau misalnya orang itu dipuji, atau kita sendiri dipuji,
itu sebenarnya adalah sangat umum disenangi oleh semua manusia. Dan begitu pula sebaliknya, celaan dari orang lain itu merupakan hal yang umumnya nggak disukai sama manusia. Tapi teman-teman, kalau misalnya kita mau nyoba ikhlas nih, kita mau ikhlas, maka kita sebenarnya nggak akan terpengaruh dengan pujian ataupun celaan. Jangan pernah kita jadiin pujian atau celaan dari orang lain sebagai sebab kita dalam beramal soleh. Misalnya nih, karena kita selalu sholat sunnah di rumah, terus ada yang nanya, atau ada yang ngegosipin, ih si Fulana itu kayaknya nggak pernah sholat sunnah deh. Gitu misalnya ya, kalau ada yang ngomongin kayak gitu. Nah itu kita, kalau misalnya kita ikhlas karena Allah, kita ya nggak usah ngelawan, kita cukup kita yang tahu kalau ternyata memang kita enggak seperti apa yang dia katakan. Karena tadi, kalau kita ikhlas, kita nggak akan pernah terpengaruh sedikit pun sama pujian orang lain atau celaan orang lain. Dan lebih pilih mana nih? Kita dipuji manusia, tapi Allah yang mencela kita, atau kita dicela manusia, tapi Allah yang memuji kita. Insya Allah kita lebih pilih yang kedua kan ya. Dan juga kita harus sadar kalau misalnya manusia itu bukan pemilik surga dan neraka. Kita sama manusia itu bakal sama-sama dihisap, sama-sama berdiri di padang mahsyar dalam keadaan takut dan telanjang, sama-sama bakal menunggu keputusan untuk dimasukkan ke dalam surga atau neraka. Ya makanya kita rugi dong kalau misalnya meniatkan untuk manusia doang. Karena nggak ada satupun dari mereka, teman-teman kita, keluarga kita yang akan menolong kita untuk masuk surga gitu. Atau menyelamatkan dari neraka. Kalau kita meniatkan karena manusia. Lanjut. Nah itu untuk ikhlas terhadap amal ibadah. Ini tips ikhlas selanjutnya adalah ketika kita menghadapi ketetapan dari Allah. Jadi kalau misalnya tadi kita menemukan kenyataan yang tidak sesuai dengan rencana kita, maka kita gunakanlah kacamata syukur, berbanyaklah husnuzon kepada Allah. Karena dari setiap kejadian itu pasti ada hikmah, ibrah, ma'idhah yang bisa kita ambil. Yang mungkin ketika kita merasakan cobaan atau musibah tersebut, kita masih belum tahu hikmahnya. Makanya cara kita membantu untuk ikhlas, kita coba cari tahu hikmahnya, karena pasti ada pesan dari Allah. Allah pengen mendidik kita nih dari peristiwa ini. Hanya saja kita belum tahu kalau itu tuh baik buat kita. Dan juga ketika kita susah untuk ikhlas terhadap ketetapan Allah, kita berusaha menyingkirkan faktor-faktor yang berisiko mencederai keikhlasan kita. Misal dengan apa yang udah dikasih Allah tentang fisik kita misalnya. Ya udah, kita jangan membandingkan diri kita dengan orang lain. Percayalah kalau misalnya kita udah diciptakan dalam sebaik-baik bentuk. Gitu. Percayalah pokoknya fokuslah dengan diri sendiri. Memperbaiki amal kita. Perbaiki diri kita untuk Allah. Nggak usah kebanyakan lihat medsos untuk melihat kemajuan orang lain. Misalnya. Terus kitanya jadi insecure. Nah itu jatuhnya kalau misalnya dalam kondisi tersebut kita malah kurang bersyukur sama Allah. Dan kita juga berusaha deh memanjangkan niat. Apapun yang kita lakukan di dunia, itu sebenarnya tujuan utamanya adalah untuk akhirat. Jangan dijadikan dunia sebagai tujuan pertama kita. Nah, insya Allah begitu untuk tips dari ikhlas yang bisa disampaikan. Semoga apa yang disampaikan bisa kita amalkan dengan sebaik-baiknya ya.
Ana cukupkan untuk materi, mungkin nanti bisa dilanjut ke diskusi. Jazakumullah khairan katsir untuk teman-teman sekalian.